bulan lalu sudah marah gara-gara Otto ceramah, terutama waktu pelantikan advokat yang selalu menyebutkan advokat jangan mengejar harta, dan dia kasih contoh orang yang gini-gini. Itu dari dulu saya udah marah. Tapi terakhir saya marah karena dalam pelantikan Dewan Kehormatan Advokat, dia mengatakan agar Dewan Kehormatan Advokat memeriksa pengacara yang pamer. Disitulah maksimumnya saya marah. Ini sudah kelewatan. Nggak ada kaitan, man. Kalau soal itu, mah, lagi pula saya baru dengar putusan tadi malam cuma 3 bulan kok. Artinya Dewan Kehormatan itu tidak murni memutuskan dari suara hati. Itu perintah dari atas. Dewan Kehormatan itu kan ada buahnya Otto. Ya, itu nggak ada kaitan. Dan mereka mengatakan kami masih mempertimbangkan Hotman mundur. Emang lu bapak gue? Gua mundur ya suka-suka gua. Heran, on aja bikinnya lo. Ya, sejak kapan gua harus minta izin lo? Emang lu siapa? Emang lu organisasi tunggal? Iya kan? Bukan kan? Nggak ada kaitan. Saya marah itu waktu pelantikan resmi, forum resmi dihadiri banyak orang agar memeriksa pengacara yang pamer kaya. Saya lagi-lagi dikasih contoh begini. Berarti kan seolah-olah saya melanggar kode etik. Karena Dewan Kehormatan itu hanya berhak memeriksa kode etik. Yang kedua, mengenai ada aspri saya, dia tidak pernah mengatakan pelecehan seksual. Itu bohong Anda. Ada aspri saya yang dulu benar-benar tidak dikenal, tinggal di Mangga Besar, bahkan anaknya pun dititipkan di Sukabumi. Dia minta ke saya agar mau jadi aspri dan ingin jadi artis. Saya masuk, ikutlah dia sama saya. Pertama kali tampil di TikTok saya waktu saya syuting di Metro TV, langsung melejit namanya. Kemudian masuk lagi di Trans TV, makin melejit. Ya, akhirnya dia diambil oleh FTV. Malah naik saya di dia. Dia tidak pernah mengatakan pelecehan seksual. Anda jangan fitnah. Dia hanya mengatakan Hotman pernah meminta dia berpakaian seksi karena mau syuting. Ya, namanya juga entertain kan. Cuma TV-nya bilang karena ini di takut apa itu yang pengawas TV apa sih? Karena KPI jangan terlalu seksi. Ya boleh-boleh aja dong saya minta pakaian seksi. Itu kan entertainment. Jadi tidak ada pelecehan seksual. Dan itu sudah justru harus berterima kasih sama saya. Sudah saya angkat dia, sekarang sudah top dia jadi pemain FTV. Ya selama ini sih nggak ada masalah dengan dia sih, baik-baik aja sih, nggak ada masalah. Tapi gimana Pak Otto? Terakhir alasan beliau keluar itu sendiri apa sih Pak? Tanya Hotman dong. Belum ada. Saya nggak tahu alasan dia keluar. Dicantumin nggak sih Pak? Dalam suratnya dicantumin nggak sih? Nggak ada. Ada not Nggak ada catatan katanya. khusus? Saya nggak baca sih. Saya hanya di Pemberitahuan. Saya hanya di WA kemarin. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau sebagai advokat, kecuali kita memecat dia sebagai advokat. Jadi keanggotaan itu kan mandatori sifatnya, wajib kan. Dan itu bukan kewajiban kita, kewajiban dia menjadi anggota. Nah, tapi kalau mengenai pengunduran diri sebagai advokat, berhenti sebagai advokat, itu diatur dalam undang-undang. Tapi kalau pengunduran diri sebagai anggota Peradi, tidak ada itu diaturannya. Karena mandatori, wajib. Berarti melekat ya Bang? Melekat. Nggak bisa pindah? Berdasarkan undang-undang itu. Oke. Nggak ada masalah. Pokoknya dia mau kalau apa yang dia bikin senang silahkan aja. Kalau itu buat dia bahagia, tak apa-apa. Menurut pemahaman kita harus diterapkan. Kalau kita konsisten dengan undang-undang, ya pasal 30 dan pasal 32, kan konsisten. Tapi kalau kita bilang, oh nyatanya sudah banyak organisasi apakah yang lain, itu kan soal yang lain. Itu kan soal penyimpangan. Tapi aturannya tidak seperti itu. Saya bilang untuk apa kita berdebat? Sudah saya katakan ukuran seorang itu hebat mengenai pintar dengan etika, hebat dengan etika bukan diukur dari kemampuannya berdebat, bukan diukur dalam kemampuannya memahami kode etik, tapi diukur daripada kepatuhannya dan ketaatannya kepada kode etik. Jadi kalau saya mau hebat di kode etik, ya saya taati kode etik, saya patuhi, itu aja buat saya. Dia baik atau tidak baik, masyarakat yang menilai buat saya. Tapi bagi saya dia tetap teman. Hanya kewajibannya kalau ada pengaduan. Kami yang mempunyai kewajiban memberikan edukasi kepada calon advokat, edukasi. Ya seperti pembekalan itu. Saya katakan, kalian nih boleh punya harta nggak? Boleh.
Boleh punya mobil mewah nggak? Boleh. Punya Lamborghini atau Ferrari nggak? Boleh. Punya Lexus boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang salah. Ya, yang kami harus tekankan itu jangan sampai gara-gara itu tergiur, saya mau jadi advokat aja, dapat mewah, dapat harta gitu. Jangan gitu. Itu berbahaya. Tujuan advokat menjadi advokat itu adalah menegakkan hukum dan keadilan. Soal kemudian dalam menegakkan hukum dia dapat uang, nah itu konsekuensi logis, ya kan? Makanya selalu kita katakan tingkatkan kualitasmu sebagai advokat. Kalau kau berkualitas, maka uangmu akan banyak. Gitu. Kalau kau semakin baik, maka tentunya orang akan lebih menghargai orang baik. Itu yang kita tekankan. Tapi di benaknya nggak boleh kita uang gitu lah. Tapi uang perlu. Gitu. Jadi kalau ada refleksi tadi bilang itu ya, oke lah. Kita tahu semua bahwa saudara Hotman Paris Hutapea sudah diskors 3 bulan. Tidak boleh beracara, tidak boleh melakukan apapun sebagai advokat, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Sadarlah, mudah-mudahan bisa sadar untuk kebaikan dunia advokat kita. Ya, saya bacakan putusannya supaya nggak panjang kemana-mana ini. Ya, ini press release-nya saya bacakan, nanti bisa dibagikan kan? Hotman Paris Hutapea terbukti melanggar kode etik dan diberhentikan sementara dari profesi advokat. Hotman Paris Hutapea terbukti melanggar kode etik dan diberhentikan sementara dari profesi advokat. Segala di dalam kehidupan kita, di samping agama, ada yang lebih penting juga, dan sama pentingnya adalah etika. Kita hidup harus beretika. Kalau kita hidup tidak beretika, finishlah. Bisa kita saksikan apa yang sudah dia lakukan. Dan sudah dilakukan putusan yang menyatakan dia melanggar etika profesinya. Dan diberhentikan untuk sementara. Ya, saya bacakan di sini. Satu, supaya jelas nih, bahwa saya tidak pernah dihukum melanggar kode etik advokat. Waktu pengadilan pertama kode etik, saya pun tidak dihukum. Jelas itu. Kalau dalam konferensi persnya dia bilang dia menang telak 2-0. 2-0 dari mana? Ya, ini bukan soal menang-menangan. Berulang kali saya bilang, saya tidak bicara orang. Manusia yang dipegang mulutnya. Kalau mulutnya tidak bisa dipegang, silakan teruskan. Saya bacakan lagi, bahwa saya tidak pernah dihukum melanggar kode etik advokat, baik dalam pengadilan yang pertama maupun yang kedua ini. Dua, bahwa materi pengaduan saya sebagai anggota masyarakat pada waktu itu terhadap Hotman Paris Hutapea kepada Dewan Kehormatan Peradi bukan tentang pamer harta dan pamer perempuan. Bukan, kan dia bilang saya melaporkan dia karena berenang tidak pakai jas, tidak pakai ini. Ya, dia bilangnya kan begitu. Tidak ada, kita tidak melaporkan. Dia mau telanjang di kamarnya, dia mau pangku-pangkuan sama orang, nggak ada urusan sama kita. Bukan kelas kita begitu, ya. Tapi apa yang kita laporkan? Satu, Hotman Paris Hutapea dalam menangani perkara rumah tangga tidak mengupayakan jalan damai. Itu perintah profesi, etika, bahwa di dalam perkara soal rumah tangga harus didamaikan. Dia tidak mendamaikan, bahkan membuka semua kepada umum. Kedua, Hotman Paris dalam menangani perkara rumah tangga malah melakukan konferensi pers berkali-kali dan membuat perkara rumah tangga semakin mencuat ke publik tanpa penyelesaian secara hukum. Ngerti ya? Dia bikin konferensi pers. Waktu kita laporkan, saya sampaikan nih, saya tambahkan. Tahu pembelaannya waktu itu? Itu kan anak buah saya. Bukan satria. Tidak berani ambil tanggung jawab. Hotman Paris melakukan konferensi pers dan membuat postingan-postingan yang mendiskreditkan saya. Tiga,
bahwa adapun amar putusan Majelis Dewan Kehormatan Pusat yang sekarang ini nomor sekian nanti bisa dibaca menyatakan terbanding teradu Hotman Paris Hutapea terbukti melanggar pasal 6 huruf B, D, dan F Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, pasal 4 huruf A dan pasal 3 huruf G dan H Kode Etik Advokat Indonesia, menghukum terbanding teradu Hotman Paris Hutapea berupa pemberhentian, ada kata-kata sementara, dari profesi advokat selama 3 bulan. Pemberhentian, ada kata-kata sementara, dari profesi advokat selama 3 bulan. Halo Hotman Sitompul, goodbye putusan itu. Yang mutus nggak sah. Sudah Mahkamah Agung menyatakan. Ketawa lu. Mahkamah, jadi apa? Dengan putusan Mahkamah Agung ini, kepengurusan Otto Hasibuan dan Dewan Kehormatan konsekuensi hukumnya tidak sah. Oke? Goodbye kau Hotman Sitompul. Oke? Goodbye kau Hotman Sitompul. Ini sudah 2 kali cerai. 1 kali dalam proses pengadilan. Kapan yang keempat? Hotman Sitompul menurut catatan dari pengakuan istrinya, istri pertama nikah di masjid. Nikah di masjid berarti kan waktu nikah emang boleh agamanya apa? Pasti apa? Hah? Cerai, nikah kemudian istri kedua, cerai lagi. Sekarang dalam proses cerai dengan istri ketiga. Hotman hanya 1 istri setia dan aku juga setia. Update kasus platform Binomo. Kami sampaikan kemarin hari Senin tanggal 18 April 2022 sejak pukul 15.00 sampai dengan 22.45 telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka RP dan juga tersangka FK, di mana tersangka RP diperiksa dan ditanya dengan 57 pertanyaan. Kemudian FK juga dalam pemeriksaan diperiksa dengan 37 pertanyaan. Pemeriksaan berjalan dengan lancar dan kooperatif. Kedua tersangka kooperatif. Materi pertanyaan terkait dengan aliran dana yang berasal dari saudara Ika, yang merupakan tersangka sebelumnya, dan keterlibatan pembuatan konten promosi Binomo Ika ini sesuai dengan persangkaan pidana penipuan online di Undang-Undang ITE dan penerapan tindak pidana pencucian uang. Terhadap keduanya, baik saudara RP dan FK, telah dilakukan penangkapan kemarin ya, tanggal 18, sesuai dengan surat perintah penangkapan nomor 62 dan juga surat perintah penangkapan nomor 63 yang dikeluarkan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekstrim Polri tertanggal 18 April 2022. Selanjutnya hari ini, kedua tersangka baik RP maupun FK dilakukan penahanan. Dilakukan penahanan oleh penyidik selama 20 hari ke depan. Terhitung hari ini sampai 20 hari ke depan sejak tanggal 19 April ya 2022. Surat perintah penahanan sudah dikeluarkan, surat perintah penahanan nomor 56 dan 57 tertanggal hari ini 19 April 2022. Untuk barang bukti yang disita berupa 10 buah jam tangan mewah dari tersangka RP. Jadi telah diamankan dua-duanya. Di kemarin itu waktu penangkapannya
dan hari ini baru dilakukan penahanan. Jadi kemarin itu sudah disampaikan mereka itu sudah dinyatakan tersangka. Ya, jadi kemarin itu diperiksa sebagai tersangka. Ya, kalau dugaannya sudah disampaikan saya kemarin. Sejak dia dinyatakan tersangka itu sudah ditetapkan pasalnya. Dugaan yang kemarin terima uang segala macam. Ini kaitannya dengan pemeriksaan. Ya. Kemarin dilakukan penangkapan pada tanggal 18 April dan hari ini mulai dilakukan penahanan. Berlaku mulai hari ini sampai 20 hari. Saudara RP dan saudari F. Sudah. Ya, yang hari ini ya dilakukan penyitaan dari saudara RP 10 jam tangan mewah. Dan sebagai tambahan itu. Dan tentunya penyidik terus akan mengembangkan, menelusuri. Hitung lagi. Sampaikan ada nanti kita update lagi berapa. Itu ada sejumlah uang, ada sejumlah ini kan harus dihitung dengan benar, Mbak Lele. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.